Komposisi timnas Indonesia bisa dikatakan udah 80% Eropa. Pasalnya dari lini per lini, sekarang ini skuad timnas benar-benar diisi nama-nama terbaik. Apalagi Coach Shin bersama PSSI masih terus berupaya menambah nama-nama pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas. Nah, melihat itu semua, jelas peluang bagi pemain di Liga 1 pada akhirnya menipis. Ya maaf aja, memang secara kualitas, pemain dari Liga 1 masih cukup tertinggal. Namun ada satu nama yang mungkin jadi yang paling oke di antara pemain Liga 1. Dia adalah Stefano Lillipali. Ya, Vano ini bagaimanapun masih sangat layak buat dipanggil timnas. Nah, melihat gimana performanya musim ini, ya sebenarnya nggak ada alasan untuk Vano ini nggak dipanggil. Memang sebelumnya Coach Shin menilai masalah Vano bukan soal urusan teknik. Sebab beliau sendiri mengakui kok, kalau Vano ini emang pemain terbaik yang ada di Liga 1. Tapi menurutnya, ini persoalan fisik. Kalau masalah non-teknis lainnya, itu ya masih 50-50 kebenarannya. Nah, berkaca dari data yang ada, jelas kalau soal fisik Vano masih terbilang sanggup buat mengikuti intensitas tinggi dari Coach Shin. Dan seandainya nanti Vano diberi kesempatan, maka bisa dipastikan skuad timnas Indonesia ini makin kental beraroma barudak VOC. Yang mana ini membuka peluang Coach Shin untuk sekalian memainkan total football khas negeri kincir angin. Stefano Lillipali, mungkin sejauh ini pemain 34 tahun tersebut menjadi satu-satunya pemain dari Liga 1 yang cukup disayangkan gak diikutkan ke Piala Asia. Ketika itu Coach Shin beralasan jika Vano terkendala masalah fisik. Namun melihat fakta yang ada, mungkin Coach Shin harus mempertimbangkan lagi mengingat performa Vano yang musim ini tampil begitu konsisten. Yap, dari 26 pertandingan, Vano mampu mengemas 11 gol dan 16 assist. Gak cuman itu, dari 26 laga tersebut, nyaris semuanya ia mainkan selama 90 menit. Tercatat hanya 5 pertandingan saja, Vano main kurang dari 90 menit. Sedangkan sisanya full tak tergantikan. Yang mana ini membuktikan jika Vano benar-benar pandai menjaga kondisi fisiknya. Nah, selain itu secara teknik dan visi bermain, jelas Vano adalah playmaker terbaik yang ada di Liga 1. Jauh dibandingkan dengan Egy, Witan, Dendi, hingga Dimas Drajat. Ya, Vano dikenal akan kemampuannya dalam menggiring bola, melepas umpan-umpan presisi, dan kontrol permainan yang membuatnya menjadi pemain yang dapat menciptakan peluang. Selain itu, pengalamannya bermain di level yang tinggi dapat memberikan nilai tambah. Hal inilah yang dapat membuatnya bisa terbiasa dengan tekanan dan taktik permainan yang berbeda, sehingga selalu perform di klub manapun ia bermain. Sisi kiri dan kanannya. Lagi-lagi crossing. Anda lihat pemirsa, yang melakukan sundulan bukan patok, tetapi Stefano Lillipali kali ini kuasai bola. Masih Stefano, coba kelabui Renan. Stefano Lillipali gandakan kedudukan pada Stefano. Stefano Lillipali mencari ruang. Stefano Lillipali. Dacio Primo. Berikan semangatmu. Sampai di menit akhir kita lihat bagaimana koordinasi pemain-pemain belakang dari Bayangkara begitu longgar. dengan fly dijaga oleh Salas. Oh, Lillipali punya ruang. Lillipali! Meteor! Tendangan yang begitu keras, begitu deras dari seorang Lillipali. Dan mereka juga tidak mau kehilangan poin di setiap pertandingannya, Su.
Lebih lanjut, kalau ukurannya tadi adalah fisik, maka Vano pun kayaknya nggak muluk-muluk buat main full. Sebab ia tahu dengan kondisi timnas sekarang yang banyak dihuni pemain muda, sudah pasti Vano tahu harus memposisikan diri seperti apa. Sehingga ia tidak masalah jika harus menjadi super sub. Dan sudah pasti, bila ia dipanggil, Vano akan sebisa mungkin membuktikan diri dan menjawab kepercayaan Coach Shin dengan baik. Sebab sejauh ini, ketika Vano main, ia nyaris selalu bisa menghadirkan impact. Seperti contohnya ketika melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September tahun lalu, Vano mampu memberi assist kepada Egy untuk kemudian memastikan kemenangan 2-0 timnas. Kemudian di laga versus Burundi, Vano dengan visi bermain yang sangat baik, mampu mengirim assist luar biasa kepada Jakob Sayuri. Hal ini membuktikan jika Vano, meskipun kini udah lama nggak main di Eropa, visi bermainnya sama sekali nggak hilang. Karena ya tadi, emang dasarnya ini pemain bagus. Jadi mau main dimanapun, ya tetap bagus. Kembali masih Vano crossing saja. Yang sangat memanjakan. Ya, kita lihat Sayur tidak terkena, tiba-tiba muncul. Andy lebar, opsinya adalah Egy Maulana Fikri masuk ke kotak penalti. Egy mencari ruang tembak. Egy Maulana Fikri dengan goal yang sangat luar biasa. Yap, seandainya kalau Vano nanti akhirnya diberikan kesempatan oleh Coach Shin, maka ini akan semakin membuat aroma Belanda semakin kental. Sebab praktis, mulai dari Sandy Walsh sampai Ivar Jenner. Lalu pemain baru macam JSS, Tom Haye, Nathan Cho, hingga Orat Mangun, semuanya adalah keturunan Belanda Indonesia. Mungkin hanya Elkan dan Jordi Amat yang enggak. Nah, melihat itu semua, mungkin saja Coach Shin akan mulai berani memainkan sepak bola menyerang. Sebab selama ini harus diakui, kalau permainan Indonesia masih cenderung pragmatis, tapi ya tergantung lawannya juga sih. Jelas dengan diisi nama-nama pemain yang secara teknik dan mental 2 level di atas pemain Liga Indonesia, maka sudah seharusnya Coach Shin mulai berani untuk memainkan sepak bola yang lebih menyerang. Terlebih dengan mayoritas pemainnya adalah geng barudak VOC, bisa aja Coach Shin menerapkan taktik total football khas negeri kincir angin. Apakah itu bisa? Ya jelas bisa dong. Ya, pada akhirnya, semua keputusan ada di tangan Coach Shin. Apakah ia masih butuh Vano atau tidak? Namun melihat gimana performa Vano yang sedang bagus-bagusnya, agak sayang juga sih kalau nggak dipanggil. Dan secara statistik sepanjang ia main di Liga Indonesia, ini pemain juga terbilang bagus. Dari total 157 pertandingan sejauh ini, Vano udah bikin 47 gol dan 46 assist. Kemudian di timnas, Vano udah bikin 3 gol dari 30 caps. Sehingga dari segala data yang ada, lalu performa di atas lapangan, serta cara Vano memimpin tim, maka siapapun setuju jika Vano adalah pemain dari Liga 1 yang paling layak dipanggil membela timnas Indonesia. Betul, Coach Shin ingin melakukan regenerasi. Tapi ingat, regenerasi yang baik akan terjadi bila ada sosok senior yang bisa menjadi pengayom bagi anak-anak muda. Dan Vano sudah pasti memiliki itu semua. Di samping di timnas masih ada Jordi Amat, yang juga masuk kategori pemain senior 30++.